Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisuhudi azamati wa hayya'a asrarahum lihamli abai ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa kembali untuk bermajelis, ya, berduduk bersama untuk mengaji, memperdalam keimanan kita, mempertebal keyakinan kita, mengaji kitab Risalatul Mu'awanah yang dianggit oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat, membawa barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan kalau di kitab saya ini halaman 262, ini masih pembahasan tentang kiat-kiat untuk kita ini supaya untuk semangat, ya, menjalankan sholat berjamaah. Sebelumnya sholat masih bab sholat tapi untuk di awal shaf, ya. Kemudian masuk di pertemuan terakhir kemarin kita masuk di keutamaan orang yang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Maka kemarin disampaikan, ya, selain hadis-hadis untuk penyemangat, pahala-pahala di dalam sholat jamaah, kemudian disampaikan juga ada hadis-hadis di mana Rasulullah ini tidak suka, ya, dengan orang yang sengaja meremehkan sholat jamaah, sengaja meninggalkan sholat jamaah ketika dia itu tidak ada uzur, ya, ketika dia tidak ada kesibukan, tidak ada, ya, nggak ngapa-ngapain lah istilahnya. Sampai-sampai beliau berkata, la yantahiyanna aqwamun antarkil jamaah aula ukhriqanna alaihim buyutahum. Ya, jangan sampai mereka itu nanti rumah-rumahnya saya bakar, kata Rasulullah, gitu ya. Karena mereka terlalu asik dengan nongkrong di rumahnya, asik-asik dengan bercengkrama dengan keluarganya, azan tidak diperhatikan, gitu, tanpa adanya uzur yang syar'i sifatnya. Sampai beliau pernah mengatakan seperti itu. Wa qaulihi alaihissalam man sami'a nida'a farighan sahihan. Siapa yang mendengar panggilan, ya, adzan, pengundang, farihun sahihan, sedangkan dia tidak punya kesibukan, dia longgar, sahihan juga sehat badannya, artinya sehat jasmani rohaninya, falam yujib, lalu dia tidak mendatangi panggilan itu, fala sholata lahu, seolah-olah dia itu sebenarnya tidak sholat. Tapi ini sholat jamaah ini penekanannya itu kan untuk laki-laki, ya. Sunnah muakkad jamaah di masjid itu penekanannya pada laki-laki. Kalau bagi perempuan, sholat yang terbaik, jumhur ulama itu masih berpendapat, ya, jumhur itu mayoritas, artinya kebanyakan, mostly bahasa Inggrisnya,
itu masih berpendapat perempuan yang terbaik sholatnya tetap di rumah. Nah, kalau laki-laki baru afdolnya di masjid. Di rumah itu pun bagi perempuan itu dibagi lagi, yang paling baik dari wilayah rumah itu yang paling afdol di mana tempat sholatnya? Di dalam kamarnya. Jadi semakin perempuan itu tersembunyi masuk ya, itu semakin afdol. Tapi kalau laki-laki harus publik ya, harus keluar, harus jamaah di luar. Begitupun tentang shaf. Kalau laki-laki memang shafnya afdolnya paling depan, baris nomor 1. Tapi kalau perempuan, bagi perempuan yang sholat jamaah di masjid paling afdol ya sholatnya yang terbelakang, paling belakang. Semakin di belakang semakin afdol dia. Ya, jadi itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sholat jamaah ini juga menjadi sunnah muakkad yang ditekankan itu untuk mereka yang tidak dalam safar. Artinya tidak sedang dalam perjalanan jauh yang memenuhi persyaratan dibolehkannya sholat jamak qashar, yaitu kurang lebih 90 km. Kalau lebih sudah masuk jangkauan itu namanya safar, sudah tidak terkena muakkadnya sudah enggak. Ya, bukan berarti kemudian enggak tapi sunnah muakkadnya itu sudah gugur karena dia ada masyaqqah, ada kepayahan, ada kerepotan ya, dalam perjalanan jauh, mungkin itu yang tidak perlu jamaah di masjid. Jadi ada beberapa keterangan pengecualian tidak semuanya dipukul rata, semuanya harus di rumah. Bahkan dalam satu hadis di kitab Jami'us Shaghir misalnya disampaikan Rasulullah itu bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan ya, seperti kuburan. Salatlah di rumah kalian. Wala taj'al buyutakum kuburo, dan jangan jadikan rumah kalian itu seolah-olah kuburan. Artinya enggak pernah dibuat sholat. Nah, hadis itu disarahi oleh para ulama. Yang pasti yang utama adalah sholat sunnah kalau di rumah. Nah, yang kedua ada juga ulama yang memberikan syarah, ya memang jangan semuanya full di masjid. Sesekali cobalah untuk sholat di rumah, apalagi kalau ada anggota keluarga itu yang tidak bisa ke masjid. Kasihan kalau kita tinggal terus ke masjid, dia tidak pernah bisa jamaah misalnya. Ada orang tua yang tidak bisa jalan, ya kan, tapi pengen jamaah. Sesekali dibarengi, itu. Sesekali sholat jamaah di rumah, tidak apa-apa. Itu. Selagi memang masjidnya oke-oke aja ya, masjidnya rame, sudah ada yang handle lah, rawatibnya sudah jalan, kita tidak ditanggung jawab harus ada di masjid terus ya, untuk ngimami atau apapun, monggo silahkan, boleh jamaah di rumah sesekali untuk menjalankan hadis Rasulullah tadi dan untuk mengcover anggota keluarga yang tidak bisa ke masjid. Mungkin ada istri yang hamil besar, kalau jalan sudah payah ya, kalau naik motor juga sudah sulit, nah sehingga lebih memilih di rumah, sesekali dibarengi sholat jamaah. Nah, itu supaya mereka yang tidak bisa ke masjid itu juga mendapatkan merasakan pahala-pahala dari sholat jamaah. Dan sholat jamaah ini adalah kemungkinan peluang terbesar bagi diterimanya sholat kita daripada sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, peluangnya kecil sekali, Pak. Kalau kita enggak khusyuk banget, kecil sekali. Mendapat pahala
yang wungkul utuh, itu kecil sekali kemungkinannya. Tapi kalau kita sholat jamaah, kita nggak khusyuk, sebelah kita khusyuk, diterima. Kita dan sebelah kita jamaah kita nggak khusyuk, imamnya khusyuk, diterima. Imamnya nggak khusyuk tapi ada satu jamaahnya yang khusyuk, diterima. Enaknya begitu, dia saling mengcover. Andai kan nggak ada yang khusyuk gimana? Ada 100 orang jamaah nggak khusyuk semua, tetap diterima berdasarkan lurusnya barisannya. Dilihat barisannya lurus, diterima. Kalau misalnya barisannya nggak lurus, apalagi bolong-bolong, bagaimana? Tetap kata Rasulullah diterima sholat seluruh orang yang jamaah itu karena kemauannya untuk berjamaah. Wah, terakhir itu sudah. Jadi gelem jamaah tok, gelem berangkat untuk jamaah itu sudah seolah-olah menjadi jaminan sholat kita ini diterima dengan pahala yang utuh. Maka jangan pernah meremehkan, ya apalagi menggampang-gampangkan, gak jamaah gak apa-apa gitu. Paling tidak kalau memang kita tidak bisa jamaah di masjid, jamaahlah di rumah atau di kantor panjenengan. Kalau memang mungkin kantornya jauh dari musola ataupun ya tidak ada tempat inilah ya, misalnya kayak di di kantor-kantor di perkotaan itu kan nggak semuanya bisa menjangkau musola karena di lantai 30 misalnya, ngantornya di lantai 25 dan sebagainya. Kalau turun musolanya biasanya ke tempat seperti itu kan di basement. Musola itu di parkiran begitu, di mall itu kan begitu. Jadi untuk menjangkau ke sana jauh. Paling enggak ajaklah teman, tunggulah rekan untuk ayo kita bareng jamaah. Sudah sholat belum? Nah, kalau memang bisa memungkinkan monggo, tapi kalau enggak memungkinkan monggo, berarti panjenengan memang kondisinya uzur. Tapi selagi bisa tunggulah, cari teman untuk berjamaah. Jadi para ulama itu terutama ya ketika di masjid, kalau misalnya beliau ketinggalan sholat jamaah itu dia akan sholat sunnah dulu di belakang. Karena ini rawatibnya sudah selesai. Ya. Rawatibnya sudah selesai, maka dianjurkan untuk sholat sunnah saja dulu. Nah, siapa tahu nanti 5-10 menit ada orang yang datang juga. Nah, sehingga kita bisa ngajak untuk jamaah. Itu saking pentingnya begitu. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu an, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha yakni sholatul jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sungguh kita semua telah mengetahui ya, dan tidak ada perbedaan pendapat dari masalah ini, yaitu sholat jamaah ini sangat penting, urgent ya. Kecuali untuk orang-orang yang munafik ya, yang umumnya terkena penyakit nifak. Orang munafik pasti nggak seneng jamaah itu. Makanya di hadis yang lain Rasulullah bersabda, kalau ingin mengetahui orang itu munafik di dalam hatinya, ada kemunafikan atau tidak. Artinya hadis ini tidak untuk menuding orang lain, untuk koreksi kita sendiri. Kalau kita ingin tahu apakah di hati kita ini ada kemunafikan apa enggak, kita ini bisa enggak, sregep enggak ketika sholat jamaah isya sama sholat jamaah subuh. Kalau jamaah isya males, jamaah subuh males, wah itu hati-hati. Jangan-jangan di dalam hati kita ada unsur-unsur kemunafikan. Harus segera dibersihkan. Artinya begitu. Mumpung durung terlalu kronis ya, durung terlalu parah.
Ukurannya itu kata Rasulullah, ada satu. Jadi sholat jamaah isya sama sholat jamaah subuh. Dan itu memang terbukti, kita lihat ya. Sholat yang paling rame jamaah itu sholat apa? Maghrib. Padahal pahala jamaah sholat maghrib dibandingkan dengan pahala jamaah sholat 5 waktu yang lain, subuh, duhur, asar, isya, maghrib, itu pahala jamaahnya loh ya. Pahala jamaahnya maghrib itu secara grade memang paling rendah. Tapi bukan berarti terus sedikit pahalanya, enggak. Dibandingkan dengan yang lain. Maghrib pasti paling rame. Artinya semakin berat, semakin tinggi, semakin banyak itu kan semakin sulit ya. Nah itu. Berarti bisa dibayangkan mana yang paling besar pahalanya. Tentu yang biasanya paling sedikit jamaahnya, yaitu sholat subuh. Sholat jamaah subuh itu diantara pahala jamaah yang lain itu paling besar sholat subuh. Apalagi kata Rasulullah, sholat subuh di hari Jumat jamaah, wah top. Tidak ada satupun sholat yang bisa menandingi pahalanya sholat subuh hari Jumat jamaah. Top sudah. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sholat subuh adalah sholat yang paling bobotnya besar. Hari yang paling penting, bobot paling besar, jamaah lagi. Sudah nggak ada yang bisa menandingi. Tidak ada sholat yang lebih bobotnya lebih berat daripada itu pahalanya. Subuh jamaah di hari Jumat. Itu penting sekali ya. Jadi usahakan kalau subuh ya, makanya kami menyampaikan berkali-kali, mungkin memang di antara kita kesibukannya beda, ada yang sering luar kota ya, capek dan sebagainya. Ya tentu Allah Maha tahu, tapi usahakan, masa iya sih dalam seminggu nggak ada sholat jamaah subuhnya sama sekali, gitu ya. Paling tidak ada 2 hari atau 3 hari. Nah, kalau bisa di antara hari-hari yang kita sholat itu ada hari Jumat. Itu penting. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaff. Ada seorang yang didatangkan untuk sholat di antara Rasulullah. Yuhadai bainar rajulaini, lalu dia ada di antara 2 laki-laki atau 2 orang diapit. Hatta yuqama fi shaffi, sehingga dia berdiri di barisan. Wa idza kana hadza tasdidu kullu fi tarkil jamaah. Ya, itu sampai orangnya dengan kondisi dibopong. Ya, pada zaman Nabi ada orang ya entah sakit atau dia sudah sepuh, itu sampai minta dibopong untuk bisa masuk di barisan atau soft jamaahnya Nabi. Itu saking apanya itu. Dan itu kan ada hadis yang sudah kita ketahui, ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum ya. Itu sahabat yang buta. Padahal beliau orang asli Mekah, buta tapi ikut hijrah ke Madinah. Lalu sampai akhirnya suatu ketika dia tanya kepada Nabi, "Nabi, saya ini kalau sholat jamaah ke Masjid Nabawi kayaknya jauh. Boleh enggak saya ini sholatnya di rumah saja?" Kata Nabi, "Ibnu Ummi Maktum, kamu bisa mendengar azan apa enggak?" Bisa, jelas adzannya, jelas. Artinya tidak sayup-sayup. Ya sudah, berarti kamu tetap harus ke masjid. Itu padahal orangnya buta. Itu. Maka udzur itu sebenarnya bagaimana? Kalau di kita, udzur yang seperti apa?
Sehingga Ibnu Ummi Maktum ini terkenal sekali, dia kalau dengan kondisi apapun ya pakai tongkat atau apa dia tetap ke masjid. Suatu ketika beliau itu mau sholat subuh jatuh Pak, mau ke masjid jatuh di tengah jalan. Ya namanya orang buta ya agak terluka, babras lah. Lalu ditolong oleh seorang pemuda. Ayo Pak, saya antar ke masjid sambil dipopong, setengah dipopong. Makasih anak muda. Ya beliau tahunya itu karena dari suaranya ya. Suaranya anak muda sama orang tua kan beda ya Pak Yopo kan ya. Sehingga besoknya ternyata dijemput sama anak muda itu. Dijemput, diantar lagi ke masjid subuh atau isya. Orang ini kok selalu jemput saya ya. Ditanyai sama sahabat Ummi Maktum, sampai namanya siapa? Ya saya orang daerah sini, nggak mau ngomong namanya. Itu berlangsung sampai berhari-hari, bahkan mungkin ada yang mengatakan berminggu-minggu atau sampai berapa lama, sekian lama. Sampai akhirnya Ibnu Ummi Maktum ini mau jatuh lagi. Lalu ditolong, nggak sampai jatuh ditolong sama anak muda itu lagi. Loh, anak muda kamu ini kok selalu ready ya, selalu siap kalau menjemput saya sampai mau jatuh ini. Sampean itu siapa? Saya nggak mau dituntun oleh sampean ke masjid kalau sampean nggak ngomong namanya siapa. Karena penasaran. Kok CAPE gitu ya. Sampai dia menyiapkan diri untuk selalu ngawal ke masjid. Akhirnya si pemuda ini ngomong, nama saya Iblis. Iblis beneran nih. Iya, saya Iblis. Lah, kenapa? Kalau kamu Iblis kok selalu membantu saya ke masjid? Bukannya kamu harusnya mencegah saya untuk ke masjid? Lalu Iblis mengatakan, ketika panjenengan itu jatuh yang beberapa waktu lalu, terus babras itu ya, karena masyakoh, karena kesulitan, kepayahan yang sampean jalani untuk bisa jamaah di masjid, sampean jatuh, apalagi jenengan kondisinya itu buta, itu separuh dosa-dosa mulai dari kecil sampai separuh umur. Ini umpama waktu itu umurnya 60 misalnya Ibnu Ummi Maktum, itu dosa sampai umur 30 tahun itu sudah diampuni oleh Allah gara-gara jatuh yang pertama kemarin itu. Nah saya nggak rela, katanya si Iblis itu, kalau sampean sampai jatuh lagi lunas sudah, seluruh dosa sampean akan diampuni Allah. Saya nggak rela, makanya saya bantu sampean supaya nggak jatuh. Jadi dosanya sampean masih ada separuh. Umpama umurnya 60 diampuni 30, masih ada 30 tahun. Jadi iblis itu kalau tidak bisa menggoda orang supaya melanggar ketaatan ya, untuk meninggalkan ketaatan, paling tidak iblis itu meminimalisir jangan sampai dosanya dikurangi oleh Allah, diampuni. Itu jangan sampai begitu. Dan itu ada satu riwayat juga, wakila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau siapa itu ya, itu ada seorang ulama waktu itu sih dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Itu kan beliau biasa kalau habis isya itu malamnya itu sudah nggak tidur, ibadah mutolaah dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jarang tidur, tidurnya paling sebentar. Itu, para sufi begitu. Nah, suatu ketika beliau mungkin ya kecapean, kondisi badan agak turun, menjelang istilahnya udah sholah-sholah, ya, udah mau sholah-sholah apa itu ya, sudah mau imsak atau apa. Setelah tahajud itu beliau sambil berzikir itu merem, ternyata ketiduran. Nah, ketiduran, kemudian tidurnya nyenyak ternyata sambil duduk itu di rumahnya. Azan subuh itu enggak dengar. Lewat terus, ibarat kalau jam sekarang itu sudah mau tuluk,
sekitar jam 5 kurang sedikit ya, sudah mulai agak padang, masih tidur. Sampai menjelang tuluk kira-kira kurang 10 menit dibangunkan oleh kucing. Dijawel-jawel sama kucing. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bangun. Lah kok wis padang? Ya namanya manusia kan ya. Langsung cepet-cepet ambil wudhu. Lalu sholat subuh. Wah, ketinggalan sholat subuh. Sehingga beliau penuh ya rotok getun, tapi ini ada apa ya? Enggak biasanya begini. Tapi yang paling aneh itu adalah ini kok ada kucing bangunkan saya. Kalau kita paling wis guaya, waduh aku digugah kucing aja nurut sampai aku gitu. Ya itu enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan basirohnya, mata batinnya. Oh, kucing ini bukan kucing sungguhan. Dia itu wujud dari iblis ternyata. Sehingga dikatakan, kamu iblis ya? Tunjukkan wujud asli. Terus dia berubah. Oh iya benar. Kenapa kamu kok membangunkan saya? Harusnya kan kamu biarkan saya lewat sholat subuh. Gitu. Kan gitu harusnya. Lewat kan kok malah dibangunkan supaya bisa sholat subuh. Katanya kucing yang sebenarnya iblis itu, dia mengatakan kalau panjenengan Syekh kelewat sholat subuh, Allah tetap akan mengampuni panjenengan. Kan panjenengan udur ya, karena ketiduran ya. Ketiduran kan kalau sudah bablas ya dikodok ya enggak masalah. Nabi saja pernah ya kan, dan memang itu disengaja oleh Allah supaya ada syariat bahwa orang kalau ketinggalan sholat subuh ketiduran, asal gak bendino ya kan, lek bendino ya masalah berarti. Asal gak bendino itu bisa dikodok. Dan itu enggak apa-apa. Nah, panjenengan kalau ketinggalan sholat subuh, itu jenengan sudah ya biasa saja, ya dikodok ya beres. Tapi Anda adalah orang yang begitu merasa hina dina dan fakir di hadapan Allah. Anda akan menangis di hadapan Allah. Anda akan beristighfar, hancur dengan hati yang hancur kepada Allah, dan itu akan semakin menaikkan derajat panjenengan. Bukannya malah nyungsep, malah naik. Karena orang yang berbuat salah atau kepleset lalu bertaubat dengan penuh hati yang remuk redam berharap kepada Allah, itu derajatnya akan langsung naik level sekian derajat. Dan itu bagi saya sebuah kerugian. Mendingan jenengan tetap normal, sholat subuh biasa, hati Anda tidak akan terlalu remuk redam untuk bertaubat, sehingga itu ya minimal lah buat saya, lumayan lah gitu. Jadi iblis itu kalau nggak bisa menggoda orang untuk berbuat dosa, paling tidak pahalanya jangan banyak-banyak itu, atau paling tidak dosa-dosanya tetap jangan berkurang itu. Intinya begitu. Itu level-level iblis yang tahu siapa yang digoda, dan ini sudah kelasnya sudah beda gitu ya. Kalau kita banyak dipelesetkan untuk berbuat dosa dan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini tadi ya? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka fama zannuka bihi fi tarkil jum'ah. Ya, kalau meninggalkan sholat jamaah di luar sholat Jumat saja sedemikian ya pentingnya, Nabi sampai mewanti-wanti ya, penting, apalagi sholat Jumat bagi laki-laki, allati hiya fardu ain, yang mana itu adalah fardu ain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'ain, ya, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan karena merasa nggak penting sholat Jumat, biasa saja ya, bukan karena uzur, artinya bukan karena sakit, bukan karena
ada safar, masyaqah dan sebagainya, taba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hati orang itu. Akan ditutup dari kebenaran, dari hidayah. Selamanya akan sulit orang itu bertaubat, mendapat hidayah dan taufik Allah. Kalau sampai 3 kali sholat Jumat dia meremehkan, meninggalkan sholat Jumat. Fa idza waqa'a laka udhrun, kalau memang kita itu sedang tertimpa uzur fitarki Jumat, untuk meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki, au jama'atin atau jamaah, faqaddir, maka timbang-timbanglah, kira-kiralah, anna fil maudhi'i, sesungguhnya pada keadaan alladzi yuqamu fihi, yang kita hadapi itu, rajulun, ada seorang laki-laki, yufarriqu dananiro, yang sedang membagi-bagikan dinar, uang, alal hadirin, di pada saat di masjid, di hadirin yang ada di masjid. Fa inna syatta lil khudur, kalau kita ternyata kok kepencut ingin hadir di masjid, waraghiba fihi fa udruka ghairu sahih, maka uzur kita itu tidak sahih. Jadi untuk mengukur seberapa kita itu benar-benaran uzur apa enggak, ini tes apakah kita itu uzurnya nafsu atau benar-benar uzur. Kata Imam Al-Haddad, coba bayangkan kalau seumpama pada saat misalnya sholat jamaah, apa isya begini, apa subuh gitu ya, seandainya pada saat sholat subuh itu ada orang bagi-bagi uang, yang jamaah subuh dikasih $100 per orang. Dolar leh, kalau ini kan dinar. Kalau dinar kan ya dolar lah, yang mungkin lebih umum. Ada orang bagi-bagi uang sholat subuh, kira-kira kita akan jingkat bangun atau tetap udzur? Ya, itu. Sholat duhur, sholat asar juga begitu. Kita nggak berangkat ke masjid, aduh ada udzur saya, sibuk. Tapi seandainya itu misalnya di kantor, seandainya di masjid kantor itu atau di musola kantor itu ada orang bagi-bagi uang untuk setiap orang yang sholat, kira-kira kita tertarik enggak? Kalau ternyata hati kita tertarik, berarti sesungguhnya kita ini sedang tidak uzur. Kalau kita tertarik berarti tidak uzur. Tapi kalau tidak tertarik, gak iso. Masih nang kono wong bagi-bagi duit sak tas yo, aku gak iso hadir. Nah, itu berarti benar-benar uzur. Kata Imam Al-Haddad begitu cara ngukurnya. Karena hati kita, nafsu kita itu kan seringkali begitu ya. Menipu, memanipulasi ya. Mengeluarkan sedemikian argumentasi dalil-dalil seolah-olah kita ini uzur, kita ini kan sudah tua, kita sedang apalah itu ya. Ono ae. Padahal sesungguhnya nafsu kita yang malas. Coba bayangkan begitu. Atau bayangkan yang lain lah, yang mungkin kita seneng. Apakah dibagi-bagi uang atau dibagi-bagi makanan. Kalau kita memang tetap, meskipun ada pembagian uang, saya tetap gak bisa hadir. Oh iya ya wis, berarti benar udzur gitu. Tapi kalau tertarik, wastahi minallah, maka kamu haruslah malu kepada Allah. Ngaku-ngaku nih uzur padahal ya males padahal. Ayyakuna ardud dunya, yaitu ternyata kita ini sebenarnya orientasinya untuk mencari harta duniawi. A'azza alaika mimma indahu, yang mana itu Allah lebih agung bagimu, mimma indahu, dari apa-apa yang ada di sisi Allah. Jadi kita lebih menganggap dunia itu lebih penting, seolah-olah ya pekerjaan kita ya, bener nggak sih pekerjaan kita pas duhur itu misalnya kan, kita kalau kerja duhur, bener nggak sih pekerjaan kita nggak bisa ditinggal? Itu bener nggak sih? Seandainya ada begini-begini tetap nggak bisa ditinggal? Oh iya, kalau sudah dibayangkan serangkaian rekayasa kok memang nggak bisa ditinggal, ya berarti betul. Tapi kalau
seandainya ada begini-begini saya bisa ninggal sih. Oh, berarti itu tidak uzur. Wa'lam annal uzra shadiqa ghayatuhu isqatul haraj. Ketahuilah bahwa sesungguhnya uzurmu itu benar, itu ghayatuhu, puncaknya isqatu haraj, ya, akan menggugurkan dosa. Kalau memang kita ini benar-benar udzur, tidak bisa ke masjid, tidak bisa jamaah, udzurnya kita itu menggugurkan dosa. Kita sakit, ya sakit memang nggak bisa. Ayo opo? Jangankan jamaah biasa, sholat Jumat pun karena saya sakit, saya lagi lemes, jalan sudah nggak bisa, ya sudah, udzur. Ada orang-orang tua yang waktu itu tanya ke saya, ya dia memang tidak sakit tapi sudah lemes, harus dibopong, ya karena bukan sakit yang merasa nyeri atau enggak, tapi sudah dibopong kemana-mana pakai kursi roda. Kemudian salisul baul, apa itu, beser, sedikit-sedikit harus ke kamar mandi, itu sudah ada masyaqah. Oh, itu sudah tidak wajib ke masjid, boleh sholat zuhur di rumah. Untuk orang yang sudah 70 lebih umurnya, memang 70 lebih, sudah di kursi roda, sudah tidak bisa jalan, artinya kalau wudhu ya harus diwudhui oleh anaknya, ya, dan tidak semua anaknya itu sempat untuk mengantarkan karena masing-masing bekerja dan sebagainya. Sehingga saya bagaimana, tidak sholat Jumat boleh, tak, sudah boleh. Kalau memang sudah usia lanjut, sudah lemes, nggak bisa jalan, apalagi beser, ya sering pipis dan sebagainya, nanti malah najis, ya sudah boleh. Nah, itu betul-betul sudah udzur. Tapi kalau kuat masih jalan dan sebagainya, wah itu hati-hati ya. Nah. Wa ammas sawabu, dan adapun pahala daripada udzurnya kita, fala yaksulu illa bil fi'li, maka tidak akan bisa mendapatkan kecuali untuk mengamalkannya. Kalau pahalanya ya tentu harus jamaah, ya harus jamaah. Kalau tidak jamaah ya tidak dapat. Naam, qad yaksulu sawabu liman ta'azzara alaih al-khudur min kulli wajhin kalladhi yakunu udhrun al-ishalal mutawatirah. Memang ada satu riwayat, kata Imam Habib Al-Haddad, kalau kita uzur melakukan sesuatu tapi kita sudah niat, ya, itu memang ada satu kondisi yang bisa membuat kita mendapatkan pahala itu. Ya, memang ada beberapa kondisi. Wal habsa udwanan wa nahwa zalika an aula yata'azzaru alaihi khuduru walakin yalhaqu bisababil muslimin ghairi musyaqqah syadidatun. Yaitu kalau kita memang punya uzur yang banget, ya, yang memang kita memang sudah biasa istiqomah, misalnya istiqomah ke masjid, istiqomah ngaji, lalu kemudian kita kena uzur yang betul-betul berat, ya, sudah nggak bisa diusahakan, nah, biasanya uzurnya kita itu tetap bisa dapat pahala. Nah, makanya pentingnya istiqomah di situ. Kita istiqomah misalnya apalah wiridan atau misalnya ngaji seperti ini. Selasa wis diniati, saya pokoknya niat Selasa ngaji pokoknya. Istiqomah. Ternyata sakit, 2 pertemuan nggak bisa datang. Loh, wis diniati dengan sakit betulan, 2 yang bolong itu tetap dihitung istiqomah. Tapi kalau sejak awalnya memang ndak ada keistiqomahan, yo pokoknya sak-sae, lek iso yo, lek kadung males yo enggak, lek gak mood yo gak budal ngono. Kan ada orang yang begitu ya, nek mood-e apik ya budal, nek gak mood yo gak. Nah itu sulit untuk mendapatkan pahala ketika dia ada uzur. Tapi kalau orang yang konsisten sekali kok sama sekian tahun, ketika dia nanti ada uzur, terus hatinya itu ada rasa khazan, ada rasa sedih.
Ya Allah, saya tuh biasanya kalau begini tuh ngaji. Nah, ya Allah, kalau begini saya biasanya azan tuh saya sudah berangkat. Tapi karena saya sakit, ya Allah, sakit ini juga darimu. Saya sedih, ya Allah, saya tidak bisa ke masjid. Sekian bulan dia gak bisa, saya kangen ya Allah ke masjid. Nah, rasa sedihnya kita, keterikatan hati ini dengan masjid, dengan jamaah, dengan istiqomah kita, itulah mendatangkan pahala seperti kita ikut ke masjid. Jadi inilah pentingnya memelihara kondisi hati kita. Jangan sampai kalau kita ketinggalan sesuatu itu biasa-biasa saja. Ketinggalan tidak melakukan ibadah biasa-biasa saja. Ketinggalan melakukan kebaikan ya biasa saja. Ketinggalan jamaah ya biasa, gak popo gak jamaah. Wah, itu nanti kita nggak dapat pahala itu. Makanya ada satu hadis Rasulullah bersabda, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu kadang-kadang, ya tidak selalu, lebih baik daripada amalnya. Nah, di situ berlaku. Orang sudah niat mau daftar haji, sudah daftar, sudah mempersiapkan, bahkan sudah mau berangkat. Ternyata keduluan umur, meninggal. Dia sudah mendapatkan pahala haji. Dan pahala hajinya itu utuh 100% dibandingkan kalau seandainya dia diberi umur lalu mengamalkan haji. Karena apa? Kalau orangnya mengamalkan haji, bisa jadi syarat rukunnya nanti ada yang bolong, ya kan? Bisa jadi nanti pada saat dia sudah haji terus foto-foto ada timbul riya, ya kan? Sehingga ada minusnya kalau kita mengamalkan sendiri amal itu. Tapi kalau kita memang uzur karena kehendak Allah, kita memang umurnya nggak nyampe, ya wis tetap mendapat pahala dan pahalanya utuh dibandingkan yang kalau dijalankan sendiri. Nah, sama seperti itu kondisinya. Kadang-kadang ada, makanya pentingnya hati kita ini selalu niat, selalu terikat dengan kebaikan, dengan amal soleh itu penting sekali. Kita nggak bisa, aku nggak ngerti ya bisa ngaji khatam apa enggak ini, kitab ini, misalnya begitu. Tapi tak niati, aku kepingin khatam. Gusti kulo niat, ya Allah saya niat, saya ingin menghatamkan kitab ini. Dan saya berusaha keras untuk khatam, istiqomah betul. Kok ternyata nanti di tengah jalan ada uzur. Nah, itu bisa ada kemungkinan kita tetap mendapatkan pahala kekhataman kitab itu. Nah, itu penting ya, menjaga kondisi hati untuk selalu kepingin berbuat baik, selalu ingin beramal baik. Jangan sampai kita, makanya di Al-Hikam itu min alamati mautil qalbi ya, adamul khuzn, tidak adanya rasa sedih ketika ketinggalan ibadah. Itu tanda-tanda hati itu akan mati. Jadi ketinggalan ibadah itu biasa wae. Ono masjid butuh renovasi pembangunan, dia nggak nyumbang, butuh dananya 1M, ternyata mau nyumbang sudah terpenuhi. Oh sudah ditutup donasinya. Misalnya, oh alhamdulillah gak situ. Ya, jadi gak nyumbang itu alhamdulillah gak situ duitku wutuh. Kayak aduh emane beda. Aku wingi lapo gak ndang nyisihno, saiki wis bangunane wis dadi, wis ternyata masjidnya wis dadi. Wala emane iki mau ono pengajian. Aku lah wis ket wingi-wingi tak niati, lah kok malah lali. Ya Allah, cek emane. Oh itu penting. Rasa khuzni getun, ya, menyesal, rasa kehilangan terhadap amal soleh itu tanda-tanda hati kita itu hidup, ada sinarnya. Tapi kalau biasa, gak sholat ya biasa, gak apa-apa, fine-fine aja, bumi tetap berputar, ya. Atau kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa tanpa ada penyesalan.
Nah, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika melakukan kemaksiatan. Itu juga tanda-tanda orang itu hatinya mati dari sinar cahaya Allah. Nah, makanya penting sekali ya untuk selalu membersihkan hati, mengaitkan ta'aluk hati kita ini terikat dengan masjid, terikat dengan ibadah, selalu kangen untuk menghadap kepada Allah, itu penting sekali. Ya. Walladzi qablahu infarona udrohum al-hazanu, nah ini watahassuru, adanya rasa sedih, rasa susah, ala tarkil khudur, untuk meninggalkan hadir di masjid, hadir jamaah, hadir untuk melakukan ibadah, hasolalahum sawaba, maka akan hasil apa itu as-sawabu, pahala. Nah, dia akan tetap mendapat pahala kalau ada rasa sedih, ketinggalan jamaah, ya Allah ketinggalan jamaah emane. Summa innal mu'min al-kamila la yada'u syai'an yuqarribuhu ilallah. Seorang mukmin sejati itu tidak akan meninggalkan hal apapun yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Meskipun itu sunnah, bukan wajib, asalkan itu bisa mendekatkan saya kepada Allah, aku eman, aku akan berusaha untuk melaksanakannya. Nah, itu seorang mukmin sejati, karakternya begitu. Sehingga kalau ketinggalan dia sedih, aduh emane. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan cahaya di hati kita ya, untuk menerangi hati kita yang terpapar kegelapan duniawi, kegelapan makhluk, sehingga sinar Allah selalu menerangi kita, membimbing kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala hal dan segala kondisi. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma